Oke, sebelum kita mulai, diperhatikan dulu untuk kameranya silakan dibuka, tapi untuk mikrofonnya dimatikan dulu sebelum nanti Ustazah berikan kesempatan untuk bertanya atau memberikan tanggapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah sekali lagi kita masih diberi kesempatan di hari ke-28 Ramadan tanggal 8 April 2024 untuk bisa berkumpul bersama dalam kegiatan tausiah Ramadan via Zoom. Yang terhormat Ustadz Arif Baitika Rahman selaku Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, yang ulun hormati Ustadz-Ustadzah, karyawan, dan seluruh warga SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, dan tak lupa pula anak-anak ustazah, anak yang soleh dan soleha insya Allah, yang ustazah banggakan. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat, hidayah, dan taufiknya lah kita bisa berkumpul di sini walaupun via Zoom, tapi kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita, membimbing kita dari kegelapan menuju ke alam terang benderang, yaitu Islam. Pada kesempatan kali ini, izinkan Ustazah sebagai MC ingin memandu acara dari awal sampai akhir. Semoga semuanya bisa mengikuti kegiatan ini dengan benar-benar. Artinya ilmunya tidak hanya dicatat di buku kegiatan bulan Ramadan, tapi juga dicatat dalam hati dan pikiran kalian untuk diterapkan dalam kehidupan. Untuk tema pada hari ini, yaitu zakat fitrah, yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Haji Ahmad Zaini LC. Sangat luar biasa ya temanya, makanya Ustazah minta jangan ribut, bisa disimak dengan baik, ditulis, dan diperhatikan. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita membuka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Zaini, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, syukran Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa huwal ahaqqu an yuhmad. Subhanahu wa bihamdihi huwal wahidul ahad. أشهد أن لا إله إلا الله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي لا يكذب ورسول لا يعبد صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وكانوا بالخير أسعد والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان وأخلص لربه وتعبد. أما بعد، المكرم والمحترم الأستاذ عارف بيتك رحمن مدير المدرسة المتوسطة المميزة citra Madinatul Ilmi
وجميع الأساتذة والأستاذات وأبناء الطلاب وبنات الطالبات رحمكم الله. Alhamdulillah, hari yang ke-28 ini ada yang sudah 29 juga. Kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala bersilaturahmi sambil menuntut ilmu lewat media Zoom ini, dan amanah yang diberikan kepada Ustadz pembahasannya adalah tentang masalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah sebuah kekhususan bagi umat Islam yang khusus. Zakat fitrah ini adanya di bulan Ramadan. Kemudian zakat fitrah ini disebutkan bahwa dipardukan, disyariatkan, diwajibkan pada tahun kedua Hijrah, tahun kedua Hijriyah. Diwajibkannya sebelum Hari Raya Idul Fitri 2 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, yang disebutkan dalam kitab. Dan tujuannya adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita saat berpuasa Ramadan. Sebagaimana sholat, itu kadang-kadang kita kan dalam sholat itu ada hal-hal yang kurang khusyuk atau terburu-buru atau kelupaan dalam sholat. Sampai ada sujud sahwi. Maka begitu juga dalam zakat fitrah itu adalah untuk memperbaiki kekurangan kita sewaktu berpuasa. Pasti kita merasakan banyak kekurangan saat berpuasa kan. Terutama adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik, bahkan mungkin dosa, bahkan kadang-kadang yang sia-sia. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an diriwayatkan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah atau zakat fitri. Jadi pertama yang mau mempardukan ini Rasulullah, ya, tentunya diperintahkan oleh Allah. Kemudian yang diwajibkan, yang dipardukan ini adalah namanya zakat fitri. Nah, ini istilah dulu ya. Rasulullah menyebutnya zakat fitri. Meskipun juga bisa disebut zakat fitrah, ya. Di kita di Indonesia dikenal dengan zakat fitrah. Bahkan sudah menjadi istilah umum juga di kalangan para ulama. Apa bedanya zakat fitri dan zakat fitrah? Zakat fitri itu hanya penamaan saja. Zakat fitri yaitu zakat yang diwajibkan karena fitri, karena berbuka. Kenapa? Berbukanya selesai Ramadan. Ramadan selesai dengan tibanya maghrib di akhir Ramadan. Misalnya hari ini terakhir Ramadan. Nanti malam buka puasa maghrib berarti berakhir Ramadan. Kemudian berbuka dan besoknya terus berbuka. Kemudian juga besoknya Hari Raya Idul Fitri. Maka zakatnya itu karena berbuka puasa dan berakhir Ramadannya. Nah, itu zakat al-fitri ya, sama seperti Idul Fitri, hari raya berbuka. Adapun zakat fitrah, istilah zakat fitrah namanya, nah ini sama aja ya, fitri atau fitrah. Cuman dari segi arti saja. Fitrah itu artinya kejadian diri kita yang Allah ciptakan, yang Allah tetapkan. Ya, dalam Al-Quran kan ada fitratallahi allati fattaran nasa 'alaiha. Itulah kejadian ciptaan yang Allah ciptakan manusia atas dasar itu Allah ciptakan manusia, yaitu manusia mau menerima fitrahnya, menerima kebenaran, menerima beriman, menerima kewajiban, ya, termasuk kewajiban berzakat. Ya. Nah itu arti
fitrah, ya, kejadian diri kita, atau disebut juga dengan zakat abdan, zakat badan, atau zakat berpuasa. Ya. Nah, jadi itu beberapa nama, ya, zakat fitri, zakat fitrah, zakat abdan. Ya. Nah, kemudian dalam hadis tadi disebutkan, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-shaim, adalah untuk karena mau mensucikan bagi orang yang berpuasa. Mensucikan dari apa? Minal lagwi, dari kata-kata yang sia-sia. Ada perbuatan-perbuatan sia-sia, kata-kata yang sia-sia. Warrafasi, dan kata-kata yang kotor, yang jahat, yang jelek, ya. Nah, kata-kata yang tidak baik, yang mengandung dosa. Ini mau mengandung dosa, jadi kita kotor, maka dibersihkannya dengan zakatul fitrah. Karena zakat itu sendiri, ya, salah satu artinya yaitu adalah membersihkan, ya. Meskipun arti lain dari zakat juga bisa juga adalah tumbuh berkembang, ya, bertambah, mendapat berkah, ya. Nah, itu adalah arti-arti dari zakat. Nah, tuhratan lis-shaim, sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa, minal lagwi warrafasi, dari kata-kata yang sia-sia dan kata-kata kotor yang mengandung dosa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa tu'matan lil masakin, dan untuk sebagai pemberi makan bagi orang-orang miskin, ya. Nah, jadi ini salah satu hikmahnya zakat fitrah, supaya jangan lagi orang miskin ada yang tidak bisa makan, ya, pada hari malam lebaran atau hari lebarannya, ya. Nah, kemudian hadis lain disebutkan, diriwayatkan oleh Ibnu Umar, sama kata depannya, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempardukan, ya, mempardukan apa? Zakat al-fitri, zakat fitri atau zakat fitrah, min Ramadan, dari bulan Ramadan, alan nas, atas manusia. Seberapa banyak zakat fitrahnya? Sa'an min tamar, satu sa'. Satu sa' itu, kalau kitanya satu genggaman inilah, genggaman ini 4 kali, ya. Nah, itu satu sok. Jadi satu takaran sok, atau jadi dihitung oleh para ulama, ya. Kan takaran itu takaran di zaman Nabi, ya, takaran di Madinah, mud nabawi, ya. Nah, kalau di genggaman tangan itu tangan orang dewasa nih, tangan Ustadz ini mungkin kurang besar, lah, orang yang besar, ya. Nah, itu kurang lebih 4 kali, ya, 4 kali penuh dengan tangan ini, ya. Nah, itu satu sok. Nah, berupa apa? Oh ya, sebentar, untuk ditimbang itu para ulama menghitung untuk timbangan itu, ya, dari Badan Amil Zakat Nasional dan seluruh daerah juga, ya, sejak dari tahun-tahun puluhan tahun sebelumnya, yaitu sudah dihitung adalah hitungannya sekitar 2,4 kilogram, ya, dibulatkan jadi 2,5, ya. Nah, ada juga yang untuk kehati-hatian ada yang sampai 2,7, ya, 2,7 kilogram, ya. Kalau lebih hati-hati lagi 3 kilogram, ya, lebih sempurna lagi, ya. Kalau dengan literan beras itu sekitar 3,5 liter, ya, 3,5 liter beras. Nah, beli 4 liter lebih bagus lagi, ya. Nah, itu satu sok. Cuman di zaman Rasulullah, beliau menyebutkan, kata Ibnu Umar, Rasulullah mempardukan zakat fitrah itu, zakat fitri itu pada bulan Ramadan, satu sok dari
tamar, kurma. Ya, kenapa? Karena makanan orang zaman dahulu itu adalah kurma, ya. Au sa'an min syair, atau satu sa' ya dari gandum, ya. Jadi makanan yang di Arab itu banyaknya kurma sama gandum, ya. Nah, kalau ada makanan lain maka dikiaskan, ya, makanan untuk daerah masing-masing, ya. Negara masing-masing beda-beda. Di Indonesia makannya beras, maka dikiaskan dengan beras. Kalau ada yang jagung, dikiaskan dengan jagung, begitu juga ya yang lainnya. Nah, kemudian untuk siapa? Ala kulli hurrin au abdin. Wajibnya ini zakat fitrah dikeluarkan dari orang yang merdeka ataupun budak, ya. Nah, merdeka wajib, budak bagaimana? Wajib juga, cuman budak ini yang wajib mengeluarkannya adalah tuannya, karena budak tidak memiliki, ya. Nah, jadi tuannya memiliki, tuannya yang wajib. Kemudian zakarin au unsa, laki-laki ataupun perempuan. Bahkan di hadis lain termasuk disebutkan sogirin au kabir, mau yang kecil atau yang besar juga, ya. Masih anak-anak juga wajib zakat, ya. Yang wajib menzakatinya adalah orang tuanya, ya. Jadi yang menafkahinya itu yang wajib menzakatinya. Minal muslimin, dari orang-orang Islam. Nah, kemudian di sini Ustadz simpulkan wajibnya zakat fitrah itu dengan apa? Pertama, zakat fitrah itu syarat wajibnya adalah dengan berbuka, ya, dengan mendapati satu Syawal, ya, malam satu Syawal. Jadi Ramadan dulu nih. Nah, belum wajib lagi, ya. Kemudian sampai satu Syawal maka itu wajib, ya. Misalnya hari terakhir hari ini, malam ini, maka malam ini wajibnya, ya. Nah, kemudian dia otomatis mendapati bulan Ramadan, minimal kan hari terakhir Ramadan, misalnya 29 Ramadan atau 30 Ramadan. Kemudian dia mendapati juga sebagian waktu dari Syawal, misalnya adalah maghribnya atau sampai isanya misalnya, ya. Jadi misalnya ada yang lahir ketika azan maghrib, ya. Kemudian setelah itu selang berapa saat meninggal dunia, maka dia kena wajib zakat fitrah, ya. Nah, kemudian berbeda dengan orang yang meninggal, ya, meninggal sebelum masuk, ya, satu Syawal, sebelum berbuka puasa terakhir, nah, meninggal. Ya, semalam ada almarhum guru Banjar Indah, ya, guru Saifuddin Zuri meninggal, ya, pada tanggal 27 Ramadan. Maka beliau tidak wajib zakat, ya. Kalau mau mengeluarkan ya sunat saja, ya, boleh saja. Cuman secara wajib tidak, ya. Nah, ini yang pertama, yaitu mendapati bagian Ramadan ataupun dan juga awal daripada Syawal, yaitu malam dengan maghribnya itu. Kemudian yang kedua adalah punya kecukupan, ya, punya kecukupan. Sebenarnya yang pertama Islam, ya, yang Islam yang pertama, ya. Nah, kemudian yang kedua tadi mendapati waktu akhir Ramadan, kemudian awal Syawal, ya, dengan maghrib itu. Kemudian yang ketiga adalah dia punya kecukupan makanannya untuk malam itu dan juga pagi hari dan juga hari rayanya cukup. Nah, kalau nya kada cukup, misalnya gasan makan malam hari raya kadeda, kemudian gasan hari rayanya kadeda, makanya kada wajib. Nah, cuman biasanya orang-orang yang tidak berkecukupan ini biasanya ada orang yang berzakat sebelumnya, ya, ada yang berzakat sebelumnya. Nah, diperkirakan nih zakat nih cukup sampai apa nih? Cukup cuman sampai malam ini aja sampai besok. Kalau misalnya cukup aja, makanya wajib juga mengeluarkan
zakatnya. Ya. Nah, jadi 3 lah, Islam, kemudian menemui akhir Ramadan dan awal Syawal, kemudian juga adalah punya kecukupan untuk malam harinya dan besok harinya. Nah, ini tentang masalah wajibnya zakat fitrah. Nah, ya, sementara itu dulu yang Ustaz sampaikan ya. Mungkin ada beberapa yang mau didiskusikan atau dipertanyakan ya. Kalau bisa Ustaz jawab ya. Kalau belum bisa Ustaz jawab nanti Ustaz tunda dulu ya. Sampai situ dulu Ustaz, silakan pandu untuk selanjutnya. Oke. Terima kasih Ustadz Zaini, sangat luar biasa penyampaiannya dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Untuk yang pertama ini kita buka 3 penanya dulu. Mungkin silahkan yang mau bertanya atau memberikan tanggapan silahkan nyalakan mikrofonnya atau mau bisa lewat chat. Ustazah harap bisa aktif ya dari kelas 7, 8, 9. Ini hari terakhir loh. Ayo. Silahkan yang mau bertanya dulu siapa? Ulun, Ustazah. Ya, silahkan Sabila. Di mana nih Sabila, di jalan kah? Inggih. Ya, jalan-jalan terus Pujer. Ya kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun izin bertanya, apakah anak yang lahir di malam hari raya itu wajib dibayarkan zakatnya? Terus kalau misalnya ada orang yang meninggal dunia yang pas di malam hari raya itu, apakah harus bayar zakat fitrah juga atau bagaimana? Misalnya juga masih punya hutang puasa Ramadan gitu. Ya. Ini diingatkan lagi saja lah, mungkin ada tadi yang kada ingat udah nanya ya. Pertama, zakat fitrah itu wajib pertama bagi orang yang meninggal setelah matahari tenggelam. Misalnya setelah matahari tenggelam meninggalnya, maka wajib bagi dia. Tidak wajib bagi orang yang dilahirkan setelah matahari tenggelam, masuk 1 Syawal sudah. Tadi Ustadz ada yang menyampaikan apa tadi? Ada salah kalau Ustadz menyampaikan di awal tadi tuh. Maka diingat lagi nah Ustadz. Nah, apa perkataan Ustadz di awal tadi? Apakah Ustadz ada menyampaikan tadi wajib orang yang lahir setelah malam Lebaran? Ya, kalau misalnya Ustadz sampaikan itu berarti Ustadz keliru ya. Jadi wajibnya itu adalah bagi orang yang misalnya meninggal sebelum maghrib ya. Nah, itu berarti masuk sudah Ramadan ya. Wajib. Kemudian orang yang lahir setelah maghrib ya. Jadi wajibnya tadi orang yang kalau meninggalnya setelah maghrib. Jadi sudah masuk 1 Syawal meninggalnya wajib. Kalau meninggalnya sebelum masuk 1 Syawal berarti tidak wajib. Kemudian kalau orang lahirnya adalah setelah masuk 1 Syawal, setelah maghrib misalnya lahir, ini kada wajib di zakati ya. Nah, itu secara yang tertera di fikih. Tukhraju zakatul fitri amman mata ba'dal ghurub, dikeluarkan zakat fitrah bagi orang yang meninggal setelah maghrib. Duna, tidak man wulida, orang yang dilahirkan ba'dahu, setelah maghrib. Nah itulah. Nah, kalau ada tadi Ustaz keceplosan atau apa tadi yang di awal tadi, bagaimana tadi di awal tadi Ustaz Pander? Jarpian wajib. Nah, itu salah berarti lah. Jadi ada yang kadang kada sadar Ustaz berarti ya. Alhamdulillah ada. Kemudian di fikihnya juga seperti itu ya. Jadi yang benar adalah kada wajib kalau lahirnya setelah maghrib lah. Nah, kecuali lahirnya sebelum maghrib maka wajibnya ya. Ini apa tadi yang keduanya? Yang keduanya apa tadi? Kalau misalnya
pas malam hari raya itu kan kita misalnya yang meninggal di malam hari raya itu kan wajib bayar zakat. Terus kalau misalnya masih punya hutang puasa itu kan kayak Pak Ustadz, apa difidyahkan atau apa? Oh, nyebut punya hutang puasa lah. Ya, Iya. punya hutang puasa. Yang meninggal itu punya hutang puasa dilihat dulu ya. Jadi hutangnya nih karena apa? Ya, karena apa? Bilainya karena sakit yang tidak mungkin sembuhnya, diharapkan sembuhnya, maka itu adalah dengan membayar fidyah ya, dengan membayar fidyah. Jadi nanti keluarganya nanti yang membayarkan fidyahnya ya, membayarkan fidyahnya. Kemudian kalau inya sebenarnya karena sakitnya masih bisa diharapkan sembuh ya. Nah, ini ada pendapat salah satunya keluarganya ya, walinya itu mempuasakannya ya, ada juga salah satu pendapat begitu ya. Jadi lihat nanti penyebabnya dulu, penyebabnya ya. Kalau memang tidak sembuh kira-kira itu sudah fidyah aja ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ya. Nah, kemudian kalau orang yang kira-kira hawa aja cuman meninggal dunia, nah dilihat nanti keluarganya ya, keluarganya adakah yang ya keluarga dekatnya yang shoma anhu waliyuhu ya, puasa darinya untuknya walinya ya. Nah, itu salah satu pendapat ya, seandainya kada puasa juga keluarganya ya bayarkan fidyah ya. Nah, bayarkan fidyah. Jadi untuk selamatnya fidyahnya bayar aja juga bayar aja juga fidyahnya ya. Karena keluarga ini kadang-kadang perhatian, kadang-kadang kada lawan keluarga ini kan. Nah, karenanya berniat aja sudah hendak membayar puasa cuman meninggal dunia lah. Nah, seharusnya keluarganya yang mengerti ini harus mempelajari ilmunya. Apa kewajibanku? Oh, apakah aku harus puasa? Apakah aku harus memfidyahkan? Gawi aja dua-duanya supaya selamat. Nah, bila inya kadang menggawi juga keluarganya, ya insya Allah lepas sudah daripada yang meninggal itu karena apa boleh buat ya kalau meninggal ya, kada tahu kita. Nah, makanya ini kewajiban bagi keluarganya yang ditinggalkan untuk mencari ilmunya, mempelajari ilmunya, bertanya apa yang harus dilakukan. Apalagi tadi Sabila? Sudah cukup Ustadz. Coba pulang, Abi kah pulang? Terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih Sabila juga pertanyaannya. Yang kedua dari chat Ustadz, ada yang bertanya, bolehkah zakat fitrah itu dibayarkan setelah hari raya? Dari Najib kelas 7B. Bolehkah bayar zakat fitrah setelah hari raya Idul Fitri ya? Jadi tadi dalam sebuah hadis disebutkan wa amara an yu'adda qabla shalah, dan Rasulullah memerintahkan zakat itu ditunaikan sebelum sholat Idul Fitri lah. Nah, bahkan disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, man addaha qabla shalah fahiya shadaqatun maqbulah. Siapa yang menunaikan sebelum sholat maka zakatnya diterima. Wa man addaha ba'da shalah, barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Id, fahiya shadaqatun minas shadaqat, maka dia tidak masuk zakat lagi kategorinya, maka dia hanya sedekah saja ya. Nah, ini nanti beberapa ulama berbeda pendapat, ini bisa jadi makruh ya, ada juga yang bisa sampai haram ya, karena ini menunda-nunda dengan sengaja, kecuali ada sebab tertentu ya, misalnya orangnya nih kededan menerimanya ya, cuman diwakilkan kepada orang lain, berteleponan kalau orangnya misalnya, bila ada itu orangnya yang ada aja, jangan mencari ngalih-ngalih lah. Yang ada tunaikan sebelum Id, makanya jangan ditunda-tunda. Kalau bisa
malam ini tunaikan sudah malam ini ya, karena malam ini kan malam ke 28 masuk ke 29. Nah, mungkin yang lain kan masuk ke 30 kan. Nah, jadi untuk selamatnya malam inilah atau hari ini siapkan dulu berasnya ya. Jadi jangan ditunda setelah sholat Id lah. Ada ulama yang memakruhkan, bahkan ada juga yang bisa jadi itu pelalaian dari kita ya, minimal sekali makruh ya. Kalau sampai setelah Id-nya baru haram katanya. Bisa juga termasuk haram adalah setelah sholat Id, bisa juga ya. Jadi minimal benar makruh ya. Khawatir masuk ke haram, maka jangan sampai ditunda sampai setelah sholat Id. Oke, begitu ya Najib ya, kelas 7B. Ini ada pertanyaan lagi di chat Ustadz, mungkin agak berbeda sedikit. Jadi ceritanya nih ada orang, misalkan dari awal Ramadan sampai minggu ketiga masuk ICU nih Ustadz. Habis itu minggu keempat sudah berbaiklah sedikit, sehat sedikit, rawat jalan. Nah, orang ini apakah wajib bayar fidyah atau bayar di lain waktu seperti itu Ustaz? Iya. Jadi ini kan sakit ya. Sakit ini kayak apakah cara pengobatannya? Kemudian kan masih hidup, masih hidup. Kemudian kesehatan aja belum ketahuan lagi ya, belum ketahuan. Maka ini diperkirakan dulu. Kira-kira sakitnya ini dalam waktu setahun mungkinlah sembuh ya. Karena kan menunggu tahun depan kan Ramadan kan bisa ajanya memang setelah masuk ICU itunya mungkin masih sakitnya belum sembuh banget lagi kan ya. Bisa jadi beberapa bulan kemudian sembuh ya. Nah, berarti ada waktu untuk membayar puasanya ya. Nah, jadi yang membayar fidyah ini yang sudah jelas-jelas kada bakalan sembuh-sembuh ya. Orang tua benar sudah kemudian ada sanggup berpuasa ya. Makannya pun kada kawa banyak juga ya. Itu juga jadi sudah jelas kada kawa harus obat terus misalnya kan. Nah, maka itu baru fidyah. Jadi kalau memang memungkinkan masih kira-kira ya, kemungkinan sembuhnya ada ya, kira dalam beberapa bulan kan, dalam setengah tahun mungkin sembuh ya, atau dalam 10 bulan kira-kira sembuh, masih ada waktu untuk membayarnya. Nah, kira-kira itulah. Terima kasih Ustaz Zaini. Untuk di sesi 1 tadi kita ada 3 pertanyaan dari Sabila, Najib, dan Maulana. Jadi habis untuk sesi 1. Kita lanjut ke sesi 2 ya Ustaz. Pertanyaan lagi kah atau ada yang ingin disampaikan lagi Ustaz dari Pian? Ayo silakan pertanyaan dulu nanti sambil. Oke. Siap. Siapa lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, ini Ustazah juga ingin bertanya nih. Karena ada rasa yang ingin tahu juga dari Ustazah. Supaya rame lah. Abimanyu saja. Lawasnya mengangkat tangan. Sip, Abimanyu. Wah, kasih Abimanyu dulu. Assalamualaikum Ustazah ini. Waalaikumsalam. Ya. Ustazah ini, balasan orang yang tidak membayar zakat fitrah dengan sengaja itu apa Ustaz? Dan bagaimana cara minta ampunnya? Taubat nasuha aja atau ada lagi? Ya, terima kasih. Baik, balasan orang yang tidak membayar zakat fitrah ya. Nah, berarti ini kan melanggar syariat Islam ya. Karena hukumnya wajib, apabila wajib itu berdosa ya. Nah, dosa itu terserah Allah yang menghukumnya ya. Bila selesai di dunia hukumannya selesai. Bila kada selesai dikubur, kada selesai juga di akhirat ya. Jadi ini tergantung Allah ya, terserah Allah apakah ini diampuni apa kada ya. Nah, kemudian bertobatnya kayak apa? Bertobatnya ini bila kada menunaikan tahun tadi misalnya kada menunaikan, anggaplah tahun ini bertobatnya dengan ditunaikan 2 kali misalnya lah ya. Biasanya kan diqadha ya Allah, bila sembahyang diqadha. Nah, diqadha aja yang dulu kada pernah ditunaikan zakatnya. Ya jadi tahun dahulu kada berzakat, tahun ini berzakat 2 kali. Nah, berniatakan tahun dahulu ulun bertobat ya lah. Nah, kemudian juga banyak-banyak taubat istighfar agar Allah mengampuni dosanya
ya. Ya, sisanya perbaiki diri dengan menuntut ilmu, ya. Ada lagi mengulangi, ya, berniat tidak mengulangi lagi. Jadi ini dosanya hubungannya dengan Allah. Insya Allah kalau hanya dengan Allah itu mudah saja asal bertobat. Ya, kalau ada yang terlewatkan di qadha, ya, kemudian sisanya bertobat bujur-bujur, ya. Salah satu bertobat dengan menuntut ilmu supaya inya kada mau lagi melanggar, ya, berniat untuk tidak mengulangi lagi, ya. Bagaimana Terima Abi? kasih banyak Ustaz ini. Oke. Oke. Ada lagi kah Ustadz Pami kalau pina ulun yang kada terlihat kah? Silakan anak-anak bertanya lagi. Pembahasannya sangat luar biasa ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau tanya, bayar zakat fitrah pakai uang gimana Ustadz? Ya, zakat fitrah pakai uang gimana, ya? Baik, zakat fitrah pakai uang, ya. Pertama kita mengikuti mazhab jumhur dulu, ya. Mazhab mayoritas ulama itu kebanyakannya tidak membolehkan, ya. Ya, mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali itu banyaknya tidak membolehkan, ya. Ada mazhab yang membolehkan, itu mazhab Abi Hanifah, ya. Ini membolehkan dengan nilai uang, ya, dengan nilai uang. Cuman itu pun karena sesuatu, ya, karena ngalih banar, mungkin mendapatkan makanan kah, atau kebutuhan yang mendesak banget kah, ya. Nah, kalau saran Ustadz, kita mengikuti mazhab Syafi'i dan mazhab mayoritas ulama aja, ya. Berzakatnya dengan makanan, dengan beras. Kenapa? Ketika Rasulullah menyebutkan, Rasulullah memfardukan zakat fitrah itu 1 gantang kurma atau gandum, itu kan makanan, kan bukan uang, kan? Jadi kita kada menyimpang dari apa yang difardukan Rasulullah, ya. Nah, jadi sebaiknya jangan, ya. Sebaiknya jangan. Kalaupun dengan uang juga, tukarakan dulu beras, ya. Tukarakan dulu beras, ya. Ada ngalih kalau, atau wakilakan misalnya wakilakan orang, ada berasnya dulu, ya. Kadang-kadang panitia kan menyediakan juga beras, ya. Kalau bisa beras yang ada tuh memang beras yang milik panitia, ya. Nah, panitia zakat misalnya ada, ya. Jangan beras orang yang berzakat dijual. Kenapa? Beras orang yang berzakat itu adalah milik orang lain, ya kan? Milik mustahik. Kecuali inya mustahiknya. Nah, ini orang miskin menerima, kemudian nih zakat, ampun ulun nih sudah, nih ampun ulun jual. Kalau ada yang menukar ulun jual. Nah, baru boleh. Jadi jangan yang sudah ada, beras yang sudah ada punya orang dijual. Nah, jadi harus ada beras tersendiri, ya. Nah, itu untuk lebih kita selamatnya, ya, lebih baik dengan beras, jangan dengan uang. Kalau dengan uang belikan dulu, ya. Nah, kalau terpaksa juga mengambil mazhab yang Hanafi, ya, tadi, ya, ada beberapa ulama yang membolehkan. Anak Hanafi ada Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz disebutkan, itu ada Sauri, ada beberapa orang lah, ya. Nah, pelajari dulu lah ininya lah. Memang ada yang membolehkan, cuman lebih kehati-hatian, ya. Kita mengikuti mazhab mayoritas ulama, tidak mengalihkannya dengan uang tetapi dengan makanan sebagaimana teks hadis. Ya, itu dulu. Makasih Ustaz. Ya. Oke. Ada beberapa pertanyaan ini Ustaz di chat. Oke, yang pertama dulu. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, misalkan zakat fitrah ini boleh langsung diberikan pada orang yang tidak mampu tanpa melalui badan zakat seperti itu Ustaz? Oh ya. Zakat fitrah boleh langsung diberikan kepada orang yang tidak mampu, tidak melalui amil zakat. Iya, boleh. Bahkan langsung aja lebih bagus bila sudah tahu lah. Terutama adalah fakir miskin. Zakat fitrah ini terutama fakir miskin dulu lah. Nah, kalaupun amil dia akan menyalurkan juga, ya, bukan untuk dia amil itu, ya. Bahkan amil ini pun kita harus hati-hati. Amil itu adalah seharusnya orang yang diangkat oleh negara, ya, kayak badan amil zakat. Kalau ada di suatu daerah
itu hanya panitia aja, ya. Panitianya kada boleh hanya menerimakan, menyalurkan lagi, dan kada boleh dapat jatah, ya. Nah, ini jangan sampai panitia meulah seorang misalnya kan, kemudian kecuali karena orang yang kada mengerti, ya terpaksa saya menerimakan, ya. Nah, kada atas amil namanya, cuman sekedar panitia penerima zakat aja, lain amil lah. Jadi amil itu yang diangkat oleh negara untuk menerimakan zakat dan menyalurkannya, ya, melaporkan pulang. Nah, ya. Jadi kalau ada sudah misalnya orang fakir, miskin, langsung aja unjuk wadahnya, ya. Nah, lebih banyak, lebih bagus, berapa Pak berataan, ya. Zakat mama, abah, ulun langsung kepada orang miskin. Jadi terasa orang miskinnya mendapatkannya, ya. Ada sekedar sebuting aja zakatnya. Nah, ya. Oke. Lebih tepat sasaran berarti Ustaz. Ini ada lagi pertanyaan agak mirip tapi mungkin berbeda sedikit Ustaz. Misalkan nih ada orang sakit dari awal Ramadan sampai akhir, kemudian kan jadinya tidak bisa membayar puasa. Apakah berdosa Ustaz? Akhirnya dia meninggal, apakah dia berdosa karena dia tidak membayar puasanya? Ya, ini kan ada niat hendak membayar, ya. Hendak membayar itu ada niatnya, jangan ulun sembuh insya Allah ulun akan bayar. Cuman inya meninggal, tinggal keluarganya aja lagi nih, keluarganya, ya. Keluarganya, ya, tinggal kayak tadi, bila inya garingnya kada sembuh-sembuh, bayar fidyah. Bila kemungkinan sembuh aja, ya, bisa keluarganya menggantikan puasanya, kemudian bayar juga fidyahnya kah, ya, supaya lebih aman, ya. Nah, jadi lakukan aja dua-duanya itu lah. Luar biasa Ustaz. Ada lagi mungkin pertanyaan anak-anak? Ayo, saudara saja silakan bertanya lagi. Kalau tidak ada dari ulun Ustaz, mungkin sedikit. Ulun mau bertanya Ustaz. Misal untuk zakat ini apakah ada ketentuannya? Misalkan nih kita sehari-harinya beli beras yang mungkin merek tertentu atau dengan harga katakanlah seliter yang 13.000. Kemudian kita untuk zakat itu apakah ketentuannya sama dengan yang kita makan sehari-hari itu atau boleh misalnya kita membayar zakat dengan harga beras yang di bawah itu? Seperti itu, Ustaz. Ya. Bagus, ya. Jadi berzakat itu upayakan adalah minimal sekali seperti yang biasa kita makan berasnya. Apa yang biasanya kita makan, kada tentu, kadang-kadang ngelarang, kadang-kadang murah aja. Ambil pertengahan, ya. Mungkin harganya misalnya dahulu 10.000, Jawa ini sudah 14.000, 15.000-an, ya. Nah, berzakat nang 10.000 nang bahari lah. Nah, sesuaikan dengan harga yang wah inilah 15.000, ya. Nah, kalau bisa ambil yang lebih larang lagi, ya. Nah, atau misalnya kalau nang itu juga tambahikah takarannya, ya Allah kan. Nah, menukar beras kalau ada 3,5 liter, ya, 3 liter setengah, kadang-kadang ngalir kalau 4 liter tukar sekalian lah. Jadi sisanya itu adalah sedekah bagi kita. Nah, jangan sampai berzakat yang lebih murah karena kesempatan berjakatnya setahun sekali, ya. Nah, kalau bisa zakatnya iya, duitnya iya juga. Nah, jadi zakatnya dengan beras, tambahi juga duit, nah gasannya nukar minyak, gasannya menukar iwak yang lain sebagainya lah. Nah, jadi bagus sekali tadi pertanyaan Ustazah, ya. Kita berzakat itu ya minimal adalah sesuai dengan yang kebiasaan kita makan sehari-hari, jangan yang yang lebih murah, ya, jangan yang lebih murah, ya. Nah, jadi itulah, ya. Oke. Terima kasih Ustadz Zaini. Dari awal tadi sudah sesi 1 selesai, kemudian kita lanjutkan sesi 2, ada beberapa pertanyaan dan juga sudah selesai. Apakah ada tambahan lagi dari pihak Ustadz? Mungkin. Apa tadi yang anak sampaikan lah, pada ingat lagi. Nah, ya gitu aja kesimpulannya. Kalau bisa yang belum bayar zakat, sebenarnya bayar zakat nih boleh aja Pak, mulai awal Ramadan, ya. Awal Ramadan boleh aja, nya sudah membayar alhamdulillah. Cuman hanya belum wajib, inya mendahulukan mulai sejak 1 Ramadan bayar zakat sudah,
Ya boleh aja karena khawatir minyak apakah atau ada orang yang memerlukan bayarnya zakat, boleh aja. Nah, bila ada yang masih belum sampai hari ini, nah hari ini nukar berasnya lah Ustadz juga hari ini, nah Mbak sudah ini Ustadz buliknya nukar beras nih, Mbak menyampaikan ini Ustadz anak nukar ya. Nah, semalam hanya anak Ustadz zakati ya, nih Ustadz lawan bini pulang ya. Nah, ya. Kemudian mungkin juga ada beberapa pertanyaan ya, Ustadz juga kadang bertanya-tanya ya. Bila kita sedang musafir misalnya, ya, boleh ke hulu sungai kah, kemana kah? Hari ini misalnya ada yang pulang kampung, Ustadz Ali kah, misalnya boleh ke Sampit. Nah, munnya Ustadz Alinya sudah berzakat, alhamdulillah ada lagi di sana berzakat ya. Namunnya sidin belum berzakat, ya sebaiknya berzakat di mana kita berada di malam Lebaran itu ya. Karena apa? Wajibnya zakat itu adalah pada malam Lebaran. Nah, malam Lebaran itu hukum wajibnya mulai terhitung wajibnya. Nah, saat di mana kita berada saat itu, maka disitulah kita mengeluarkan zakatnya. Ya, seandainya sudah dikeluarkan tadi ya, kada lagi, kada papa jua pang ya, kada papa jua pang ya. Hendak 2 kali, kada papa jua ya. Oh, berzakat semalam tapi ulun nih, ulun kampung, nah berzakat pulang di sini ya. Ada papa juga ya, insya Allah dua-duanya diterima, salah satunya nanti dijadikan Allah pahala sunat ya. Bila ada jual lagi ulun sudah semalam di waktu sebelum berangkat sudah kada papa ya. Nah jadi zakat lah paling kada malam ini kah kita berzakat dah. Bila isok paginya kah, karena bisa juga kan isok pagi ini berapa kita 29 lah, orang lain ada yang 30 kan, bisa juga ada Mbak, bisa juga ada yang melihat hilal dan masuk hari raya juga. Nah, jadi kehati-hatian, maka kita malam ini atau besok pagi ya lah. Ya, tapi kemungkinan esok pagi itu masih masuk masih masuk Ramadan lah. Balik ada 29 atau 30 biasanya nih kemungkinan Syawalnya tanggal 10 nih, kemungkinan mudah-mudahan sama berataan ya. Maka seandainya ada yang menunaikan tanggal 10 tapi sebelum sholat Idul Fitri, insya Allah masih diterima ya. Nah, upayakan jangan sampai setelah sholat lah. Nah, bisa jadi makruh, bisa jadi haram karena menghindari perbedaan pendapat itu kita lebih baik berdahulu ya, menghindari supaya jangan kena dosanya ya, supaya jangan dianggap melalaikan. Maka kita berharap dengan zakat ini puasa kita yang banyak kesalahannya, banyak yang kurang bagusnya itu dimaafkan Allah ya. Kemudian juga orang-orang miskin inya kawa makan nyaman ya. Biasanya makanannya beras nang 10 ribuan ya. Makan beras nyaman. Alhamdulillah jadinya lah berkat si ini berzakat ya, berkat siswa SMP ini berzakat lawan ulun. Nah, jadi silahkan aja. Kemudian bagi amil-amil juga ini hati-hati ya. Bila amil atau panitia zakat ya, kalau sekedar panitia aja jangan mengambil dari zakat orang, tapi wajib disalurkan keseluruhannya karena ini hanya panitia yang membentuk diri dengan sendirinya. Misalnya di sekolah kita ya, menerima zakat santri nih. Ini kalau boleh mengambil, harus disalurkan. Nah, jadi kalau zakat siswa-siswi misalnya berzakat nih, kalau misalnya langsung aja terutama di sekitar tetangga-tetangga tuh. Nah, ada kalau orang-orang miskin ya, ada kadang di pinggir-pinggir jalan orang yang minta-minta. Nah, parak daerah kita, nah itu ya, bari orang-orang gitu ya. Nah, biar kedusa ke sekolahan jangan nggak apa-apa ya. Karena ke sekolahan akan menyalurkan pulang gitu. Nah, jadi ribetnya. Bila hendak ke amil yang resmi yang diangkat langsung oleh Basnas ya, Badan Amil Zakat Nasional ya, di daerah mana kita berada ya, di situ. Nah, bila ada sudah orangnya langsung aja salurkan, terutama adalah fakir dan miskin karena jar Nabi tadi adalah tu'matan lil masakin, sebagai makanan bagi orang yang miskin, sehingga tidak ada orang miskin yang bersedih pada hari itu ya. Nah, itu aja. Kemudian mungkin terakhir jangan menerima zakat. Nah, ini terutama orang kaya ya. Kaya ini bukan mesti kaya yang banyak duit lah. Kita ini cukup aja misalnya sehari-hari cukup ya, meskipun pas-pasan
maka jangan mengkategorikan diri kita miskin. Lalu ada orang berzakat terima, hati-hati ya. Nah, bisa jadi kita kada termasuk orang miskin. Nah, bila terpaksa menerima, aku sekedar manuakan aja, menyalurkan aja ke orang miskin. Nah, kemudian juga adalah bila ada keturunan Nabi, ya, Bani Hashim, Bani Muttalib, ini kada boleh menerima zakat. Ya, keturunan Nabi yang benar-benar ada keturunan Nabinya sah, keturunan Nabi ini kada boleh menerima zakat. Ya, Sayyidina Hasan pernah hendak makan, ya Rasulullah jangan dimakan. Nah, kada boleh, kita adalah keturunan Nabi, kada boleh menerima zakat orang. Jadi jangan sampai salah unjuk lah, hendak merasa kita nih wajib aku hendak berzakat lawan Habib, kada boleh ya. Habib pun kalau inya mengerti, inya kada akan menerima ya. Bila ada Habib yang menerima, berarti Habib itu belum paham. Karena ada Habib yang bujur karena meluruskannya, kada boleh, ikam tahulah. Seakan-akan bagi Habib itu orang yang berzakat itu seakan-akan kotoran yang kita terima bagi Habib nih lah. Jadi kada boleh menerima ya. Nah, makanya Ustadz pun hati-hati bila ada zakat Ustadz, bila agak terpaksa harus menerima Ustadz, dalam bentuk apakah? Dalam bentuk THR kah apakah? Karena Ustadz salurkan pulang ya. Jadi kehati-hatian kita supaya kita yang bukan mustahik ini menerima. Nah, meskipun kadang-kadang kan bukan zakat secara langsung ya, dari THR kah padahal kan THR sudah dijakatakan, sudah ada masuk zakat lagi ya, insya Allah diperbolehkan aja menerima ya. Cuman bila kehati-hatian sumbernya sama aja, asalnya zakat juga, kebariakan aja jalan orang. Nah, jadi kehati-hatian kita ya. Jadi itu masing-masing lah ya. Bila ini bisa sah saja, silakan aja. Bila ragu-ragu, berikan aja lah kepada orang lain lagi. Paling kada gasan kada sakan zakat, gasan sedekah lah, gasan orang-orang miskin ya. Nah, itu. Ya itu aja mungkin ya dari Ustadz. Terakhir Ustadz mungkin bila ada dalam penyampaian Ustadz ini yang benar, berarti itu datang dari Allah dan memang kebenaran. Seandainya ada yang keliru, ada yang salah ya, karena kan kadang-kadang ya bisa saja ya, ternyata ini hanya menurut pendapat ini aja yang benar, menurut pendapat ini salah, bisa jadi ya. Nah, berarti itu adalah kekurangan ilmu Ustadz atau dari setan atau naudzubillah min dzalik ya. Bila ada nanti Ustadz luruskan kemudian ya, karena bisa saja kita ini manusia, namanya tempat salah dan khilaf ya, bisa jadi ilmu yang kita sampaikan salah. Jadi bila ada yang salah ternyata ya, maka Ustadz meralat ya yang saya sampaikan ya. Jadi diteliti lagi apa yang sudah saya sampaikan. Kata Ustadz di awal tadi mungkin ada yang salah ya, kadang-kadang Ustadz ada yang sadar menyampaikannya ya. Orang yang lahir setelah Ramadan wajib, misalnya jar Ustadz tadi, ya sebenarnya kada wajib lah. Atau ada hal-hal yang lain, misalnya orang yang sudah meninggal dunia misalnya puasa walinya menggantikannya. Nah, bisa jadi ada mazhab lain kada, misalnya dengan fidyah saja. Nah, ini dicari lagi, kenapa apa kita wah ini nyaman mencarinya lewat Google ya. Jadi ada permasalahan tuh alhamdulillah wah ini nyaman sudah ya, terutama apabila kata-kata kuncinya aja apa cari ya. Masalahnya kayak ini, cari di bahasa Indonesia sudah lengkap, bahasa Arab ada, bahasa Inggris ada ya. Nah, jadi kesempatan kita untuk mencari ilmu itu banyak ya. Bila ada ragu-ragu ya, cari lagi ya, kumpulkan aja pendapat-pendapat ulama ya, kumpulkan ya, kemudian cari yang mana kira-kira yang lebih kuat ya. Yang kayak tadi misalnya dengan duit, dengan beras, coba silakan cari ya, silakan cari. Nah, itu akan ketemu nanti ya yang membolehkan, yang paling hanya sekedar menilai nilai uangnya sekian ya. Orang yang Ustadz lihat berzakat lewat Amil Basnas itu di websitenya itu dengan uang kan, oleh mereka itu dibelikan ke beras. Jadi mereka sudah ada punya binaan petani-petani yang mereka bina mungkin dari hasil zakat, lalu beras-berasnya dibeli sama mereka. Nah, ketika ada orang yang berzakat di situ pakai duit, ditukarkan mereka dengan beras ya, untuk menghindari perbedaan pendapat ya. Kalau terpaksa juga berarti mengambil pendapat ya, pendapat Imam Abu Hanifah di antara ulama kontemporer Yusuf Qaradawi. Nah, itulah beberapa ulama-ulama yang membolehkan ya. Untuk kehati-hatian kita
umpati mayoritas ulama aja lah. Kada pengalihnya nukar beras misalnya kan, nah batu hanyar ya di Jakarta kan. Ya itu aja mungkin ya. Mungkin cukup dari ulun ya, silakan Ustazah ditutup dari ulun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ilmunya sangat luar biasa. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya tentang zakat fitrah. Oke, sebelum kita menutup kegiatan pada pagi ini, tausiah via Zoom, mari kita menutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas perhatian kerjasamanya, kemudian kehadirannya, apalagi mau buka Zoom, sangat cantik, sangat ganteng semuanya. Oke, mohon maaf apabila ada salah-salah dalam kata dan perbuatan Ustadz dan Ustazah. Kemudian sebelum kita foto bersama, di sini ada sedikit penyampaian dari Ustadz Arif. Jangan keluar dulu ya. Kepada Ustadz Arif, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak yang keluar lumayan, ya, 98. Oke, mohon izin anak-anak Ustadz soleh-soleha, para Ustadz-Ustazah di lingkungan SMP Plus Citra Berinutul Ilmi yang saya hormati. Mungkin sedikit mengingatkan kembali terkait ini merupakan adalah hari terakhir kegiatan tausiah kita di Ramadan tahun ini, maka kembali kalian yang pertama terkait tentang lembar validasi. Jadi lembar validasinya mohon dirapikan, mohon dikumpulkan kepada para pembimbing atau para pendampingnya supaya nanti nilai kalian bisa direkap dan nantinya akan menentukan siapa yang juara atau nilai tertingginya pada pesantren Ramadan tahun ini. Insya Allah juaranya akan kita umumkan nanti setelah kalian turun ke sekolah. Nah, selanjutnya juga untuk juara ini mengingatkan kembali, mungkin sudah disampaikan Ustaz Nasrullah. Yang pertama ada kategori per kelas itu juara 1, 2, dan 3 yang paling tinggi. Selanjutnya juga ada kategori peserta teraktif. Nah, jadi kalian yang sudah aktif, apalagi yang sering bertanya, apalagi yang siap sedia selalu buka on cam, ini insya Allah jadi kandidat nih, kandidat kuat untuk jadi peserta teraktif. Nah, selanjutnya juga pada kesempatan ini Ustaz ingatkan kembali bahwasanya Ramadan ini selesainya bukan pada saat sholat hari raya. Jadi Ramadan kita ini selesainya sampai kalian nanti menyelesaikan puasa di bulan Syawalnya. Jadi kalau ingin nilainya tambah banyak, nilainya full, nah sebelum kalian turun ke sekolah, mohon bisa melaksanakan puasa Syawalnya. Karena kalau sudah sampai turun ke sekolah, maka penilaiannya ditutup, maka puasa Syawalnya tidak dimasukkan ke penilaian. Namun tetap insya Allah dapat pahala dari Allah. Karena kalaunya sebelum turun maka dapat nilai dan dapat pahala. Nah, begitu ya. Jadi penilaian puasa Syawalnya yang dinilai itu ketika kalian sebelum turun ke sekolah. Namun kalau sudah turun ke sekolah baru puasa Syawal maka tidak masuk ke dalam kategori penilaian. Jadi rekap penilaian itu akan direkap oleh para pendamping di wali kelas pada saat kalian turun ke sekolah. Jadi ditutup penilaiannya tuh. Nah, mumpung masih ada Ramadan beberapa hari ini. Ustaz. Ya. Ini hitung yang penilaiannya sekalinya mulai dari hari yang pertama ke yang sekalinya ke sekolah lagi, Kak Ustadz. Penilaiannya dimulai dari tanggal 1 Ramadan kemarin sampai nanti kalian turun ke sekolah ya, Chandra ya.
Tapi ini tanggal 17 saya sekali. Tanggal 17 saya sekali kada bisa masuk gara-gara saya sekalinya masih akan di Bali, masih itu berjalan di Bali. Enggak apa-apa kalau memang tidak masuk, tapi kan lembar validasinya dikumpulkan ke wali kelas. Nah, bukunya juga kalau memang berhalangan hadir supaya tidak mengganggu proses perekapan, bisa nanti difoto dan dikirim ke wali kelas. Jadi wali kelas bisa merekap walaupun Chandra tidak turun. Gitu ya, Chandra ya. Oke, teleponnya gunakan apa? Omongkan kepada nenek, saya gak tahu bagaimana itu berlaku juga. Ya nanti minta tolong nenek atau ibu mengirimkan ke wali kelas atau pendampingnya ya. Mengirimkan yang semua yang ada di buku kah? Iya, yang sudah diisi oleh Chandra. Oke, Oke ya. saya gak tahu bagaimana, apalagi nenek dan mama. Berarti nanti nunggu Chandra datang. Enggak apa-apa. Oke, Sudah? ya. Nah, selanjutnya juga ini mumpung masih ada Ramadan bagi anak-anak yang masih semangat ngajinya, ini masih ada kesempatan 1 sampai 2 hari ini yang masih ingin menambah nilainya. Jadi kalau 1 hari 1 juz itu dapat 10, maka kalau bisa ngejar target di 2 hari ini misalkan 1 hari 10 juz, lumayan nilainya 100. Jadi mumpung masih ada kesempatan, fastabiqul khairat, berarti berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, selanjutnya terakhir pada kesempatan ini Ustadz mengucapkan terima kasih banyak wabil khusus kepada para MC, para pentausiah, para ustadz ustadzah yang bersedia mendampingi anak-anak pada kegiatan tausiah ini, dan juga saya ucapkan terima kasih banyak dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para anak-anak ustadz yang sudah bersedia ikut hadir dari awal pertama sampai hari ke-28 ini. Wabil khusus yang bersedia terus on cam. Nih, saya lihat alhamdulillah orangnya istiqomah yang selalu on cam. Jadi mudah-mudahan walaupun nanti kalau tidak dapat kategori peserta teraktif, tapi insya Allah kalian-kalian yang sudah aktif itu selalu mendapatkan apa yang kalian lakukan. Kalaupun tidak diapresiasi oleh sekolah atau ustadz ustazah, insya Allah selalu diapresiasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi apapun yang kalian lakukan, kebaikan sekecil apapun yang kalian lakukan, insya Allah itu akan selalu mendapatkan balasan. Dan balasan tentang kebaikan-kebaikan tentunya juga balasannya adalah kebaikan. Nah, berbeda dengan apa yang kita lakukan hal yang tidak baik, maka balasannya pun adalah hal yang tidak baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat selamat menunggu Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan kita semua kembali menjadi fitri atau kembali menjadi orang yang suci. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah jadikan kita orang yang lebih baik lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu yang dan salah mohon maaf wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustadz Arif atas penyampaiannya. Tadi disampaikan yang luar biasa juga ya untuk diingatkan kembali lembar Ramadannya. Yang sampai kendor nih walaupun tinggal beberapa hari lagi dan sampai juga puasa Syawalnya. Ustazah ulangi lagi terima kasih banyak atas kerjasamanya dari awal sampai akhir Ramadan. Nanti kita semoga mendapatkan keberkahan dari Ramadan kali ini ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kita Ustazah sebagai MC pasti juga banyak salah dan hilaf selama memandu acara ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berfoto dulu, Pak Ustaz. Foto dulu. Foto dulu ya. Buka kameranya yang cantik, postingnya.
Ya, sudah selesai foto. Ya, sudah selesai. Boleh kalian melanjutkan kegiatan seperti biasa. Jangan lupa ya, tetap sholat berjamaah. Kemudian yang haid juga ada amalan-amalan kan yang sudah dikirimkan. Kemudian kembali di bulan Ramadan. Terima kasih banyak. See you. Salam, terima kasih juga Ustaz, Ustazah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.